Halo Binusian, selamat datang kembali di Bionik, Binus Online Interactive Channel. Saya Regen dan kali ini kita masih akan membahas terkait dengan perpajakan. Tahukah kalian apa saja barang yang terkena pajak di Indonesia? Salah satu barang yang kena pajak yaitu pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan atau kita sebut dengan BPHTB dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau kita kenal dengan PPNBM. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak dulu video berikut ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya, Rosari Handoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai Tax on Acquisition of Land and Building atau pajak bumi dan bangunan dan biaya peroleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sesi ini mencakup dasar hukum, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua adalah objek pajak BPHTB. Yang ketiga, perhitungan BPHTB. Yang menjadi landasan hukum bagi biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, pemberitahuan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak nomor PEM-01 tahun 2010. Adapun mulai 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB dialihkan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota. Adapun yang menjadi subjek pajak bagi BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan yang menjadi objek dari BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi 1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan yang mengakibatkan peralihan, penunjukan dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Kedua, di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum
dari negara atau pemegang hak milik menurut undang-undang yang berlaku. Selain itu, BPHTB tidak dikenakan untuk objek pajak yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Kemudian orang pribadi atau badan karena konservasi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu orang pribadi atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Cara menghitung BPHTB adalah dengan mengalihkan tarif BPHTB dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. Adapun NPOP-KP diperoleh dari selisih antara nilai perolehan objek pajak atau NPOP dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% yang ditetapkan oleh Perda. Nah, nilai perolehan objek pajak atau NPOP diperoleh dari harga transaksi, misalnya harga beli atau penunjukan pembeli dalam lelang. Kedua, nilai pasar, misalnya hibah, waris, pemisahan hak, pemberian hak baru, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan lain sebagainya. Namun, apabila NPOP tidak diketahui atau nilainya berada di bawah NJOP PBB, maka NPOP akan menggunakan nilai NJOP PBB, di mana besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan jika belum diketahui. Nah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP ditetapkan paling banyak sebesar 300 juta untuk waris atau hibah wasiat bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus termasuk suami istri. Kemudian paling banyak 60 juta selain perolehan hak waris dan hibah wasiat. Kemudian selanjutnya untuk nilai persisnya ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah masing-masing daerah. Untuk prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan adalah wajib pajak mengurus perolehan ke PPAT atau pejabat lelang. PPAT atau pejabat lelang memeriksa data mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Kemudian PPAT atau pejabat lelang menyusun draft akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. PPAT atau pejabat lelang menerima formulir SSPD BPHTB dari Dinas Pengelolaan, Pendataan, dan Aset Daerah, kemudian menghitung BPHTB dan wajib pajak menandatangani SSPD BPHTB. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa BINUS Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di BINUS Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga.
Pada saat itu aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Pernahkah kalian membeli tanah, bangunan, atau barang mewah? Jika ya, maka kalian harus membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, pastikan kalian memahami dan taat pajak. Berikut ini kami mempunyai pembahasan topik yang menarik dari dosen akuntansi Binus Online mengenai tata cara perpajakan. Yuk kita simak. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Rosarian Doko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai sales on tax on luxury goods atau pajak penjualan atas barang mewah. Adapun sesi ini akan mencakup pajak penjualan atas barang mewah dan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi di samping dikenakan PPN, dikenai juga PPNBM terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun PPNBM dikenakan hanya satu kali, yakni pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah adalah sebesar 11% dan paling tinggi sebesar 200%. Untuk ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan tarif pajak dengan tarif 0%. Kemudian cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak penjualan atas barang mewah tersebut dengan DPP atau dasar pengenaan pajak yang dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri yang menjadi dasar hukum dari PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri ini ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022
di mana dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPN kegiatan membangun sendiri ialah sebesar 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Dan tarif PPN kegiatan membangun sendiri ialah sebesar 11%. Adapun kriteria yang menjadi objek pajak PPN kegiatan membangun sendiri ialah membangun bangunan yang memiliki 1. Konstruksi utama terbuat dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan jenis, dan atau baja. Yang kedua, berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, memiliki luas keseluruhan minimal 200 meter persegi. Adapun penyetoran PPN kegiatan membangun sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah tahu perbedaannya antara BPHTB dan PPNBM. Keduanya merupakan pajak yang perlu dipahami dan dipenuhi jika kita berurusan dengan kepemilikan properti serta barang mewah. Selanjutnya kita akan melihat informasi yang ada di Binus Online. Yuk kita simak video berikut untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih kepada seluruh Binusian yang telah menyaksikan Bionik episode kali ini. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk kembali lagi minggu depan untuk episode baru dengan konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa.